Pada materi ini, saya Insinyur Handaru Tampiko, MSc, akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial orde pertama tentang pertumbuhan dan peluruhan serta soal-soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan materi ini. Materi 6. Aplikasi persamaan diferensial orde pertama, pertumbuhan dan peluruhan. Pertumbuhan dan peluruhan. Jika N menunjukkan jumlah, kuantitas atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan bertambah sama dengan pertumbuhan atau berkurang sama dengan peluruhan, yang disimbolkan berbanding lurus dengan kuantitas N. Dengan kata lain, sebagai berikut. Peluruhan radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan memancarkan radiasi secara spontan. Jika Nt adalah massa zat yang tersisa pada saat T, N0 adalah massa awal zat, maka laju peluruhan relatif terhadap massa bernilai konstan. Oleh karena itu, laju perubahan massa zat M terhadap waktu T dapat dinyatakan dengan persamaan diferensial ini dapat dituliskan pula sebagai berikut. Sehingga diintegralkan terhadap T, maka menjadi pada saat awal atau T sama dengan 0, massa zat adalah N0, sehingga N0 sama dengan C. Jika disubstitusikan pada hasil pengintegralan, maka diperoleh maka didapat N sama dengan C epsilon pangkat KT. Contoh soal. Sebuah zat radioaktif tertentu diketahui mengalami peluruhan dengan laju yang profesional terhadap jumlah yang ada. Jika pada awalnya terdapat 50 mg zat dan setelah 2 jam diamati bahwa zat tersebut telah kehilangan 10% daripada massa awalnya, maka carilah A. Carilah ekspresi matematisnya. B. Massa zat tersebut setelah 4 jam. C. Lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh jadi setengah massa awal. Jawab. Jawaban A diketahui bahwa dari rumus N sama dengan jumlah zat yang ada pada waktu T. K sama dengan konstanta
Maka ketika T sama dengan 0, maka N sama dengan 50. Sehingga menjadi maka 50 sama dengan. Perlu diketahui bahwa bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 50 sama dengan C. Di soal diketahui bahwa setelah 2 jam, zat tersebut kehilangan 10% daripada masa awalnya. Maka menjadi ketika T sama dengan 2, 10% dikalikan 50 mili sama dengan 5 mili. Maka masanya menjadi 50 dikurang 5 sama dengan 45 mili. Dari perhitungan tadi kita sudah mendapatkan bahwa N sama dengan 45 dan C sama dengan 50 serta T sama dengan 2. Maka langkah berikutnya yaitu masukkan ke dalam rumus. Sehingga 45 sama dengan maka menjadi pindah ruaskan semua kecuali K. Sehingga didapati bahwa K sama dengan min 0,053. Maka ekspresi matematisnya adalah N sama dengan B. Masa zat tersebut setelah 4 jam adalah kita tinggal memasukkan waktu ke dalam ekspresi matematisnya. Maka didapati N sama dengan sehingga N sama dengan 40,5 mg. C. Lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut luruh jadi setengah masa awalnya. Dari yang kita ketahui pada soal masa awalnya adalah 50 mili. Maka apabila setengah daripada masa awalnya, berarti masanya menjadi 25 mili. Maka N sama dengan sehingga 25 sama dengan maka menjadi 25 sama dengan sehingga sama dengan T sama dengan 13 jam. Contoh soal berikutnya. Seorang menyimpan uang 5.000 US dollar di bank. Tidak ada penambahan dan pengurangan. Carilah jumlah uang dalam rekening tersebut setelah 7 tahun dengan bunga 8,5% di tahun pertama dan 9,25% di 3 tahun terakhir. Jawab. Cara mengerjakannya sama dengan contoh soal pertama tadi. N sama dengan diketahui bahwa T sama dengan 0 dan N sama dengan 5.000 US dollar. Maka 5.000 sama dengan sehingga 5.000 sama dengan C.
Setelah didapat C, maka masukkan ke rumus dengan K dijadikan sebagai suku bunga. Maka N sama dengan, sehingga N sama dengan 4 di sini merupakan 4 tahun pertama. Sehingga menjadi 7.024,7 US dollar pada 4 tahun yang pertama. Dan N sama dengan C epsilon K pangkat T. Maka 7.024,7 epsilon pangkat KT sama dengan 3 yang di sini dimaksudkan adalah 3 tahun berikutnya dengan bunga yang berbeda, sehingga sama dengan 9.271,4 US dollar setelah 7 tahun. Maka setelah 7 tahun, uang tersebut menjadi 9.271,4 US dollar. Sekian materi kita disusun oleh